Hari Senin tanggal 17 November 2025 merupakan hari Senin masa biasa yang ke-33 di dalam tahun liturgi Gereja Katolik. Wujud misa untuk para donasi untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga. Mass intention from Madam Madeline family and Kuching for her business study and work blessing. Peter Litosing, my father-in-law, 98 years old. Martin Lihosung, my husband. Madeline Wong Ching Ching. And my four boys, Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yulung, and Zhe Ling Yulung, Alexander Ling Kai Lung. Dan juga untuk Uncle Robert on dialysis having kidney problem, and Auntie Priska plan for thyroid operation in December. Semuanya berlangsung baik dan lancar. Ucapan syukur dan terima kasih juga dari keluarga Bapak Yohanes Bakri atas kelahiran anaknya yang keempat. Ibunya segera dipulihkan kesehatan. Untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Purjani Petrus Ngadiman di Pontianak, untuk Stefan di Michelle Rafael Kandrali di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumani Stefani Rawi di Cilengsi Bogor, untuk Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Hercules Apeng, Ibu Shirley, Lenden dan Aurelia di Aeropas, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eporos Cerimoya Metubeno di Pontianak, untuk Ibu Cindy Lowardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani Asudarsono, kelancaran pekerjaan Bapak Yohanes dan Bapak Andre. Dari keluarga Bapak Bambang Hermawan, mohon berkat usaha pekerjaan dan juga kesehatan untuk Ibu Monika Nancy Marina, kelancaran studi untuk Aurelia di Australia, Matthew Stephen, Vincent Marvin di Jakarta. Untuk Bapak Robert Bintoro dan Ibu Anis Olesiatani dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Treseni dan keluarga di Jakarta, mohon kesehatan dan kesembuhan untuk Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli, Bapak Setia Pranakunadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Dari keluarga Franciscus, mohon kesehatan kesembuhan untuk Rosalina Imbok dan kesejahteraan untuk Mama Ana Muras Franciscus, Dea Kevin Putri John Kennedy, Maria Kurniawati, Yosef Apai Anggun Anggi dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kucing. Untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika dan keluarga. Untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga. Untuk Ibu Tresna, mohon kesehatan. Maria Yohana Teresia Agus S. Aloysius di Jakarta. Untuk Ibu Li Anggraini Listianto, mohon kesehatan dan kesejahteraan di Surabaya. Dari keluarga Ahya Samson, mohon kelancaran usaha untuk usaha dan pekerjaan untuk Yulianus Sendilim dan usaha Fernadi Lim. Hendi Lim, Yulianus Sendilim dan Fernadi Lim, serta Gelardi Wioto Lim dapat usaha dan pekerjaan. Untuk Ibu Aneswela dan keluarga di Jakarta. Untuk Sis Gregoria Edariani, Ion Medi Kucing, sehat, murah rezeki, tabah, kuat jalani cobaan hidup. Ion Mei, jadi anak baik hati, murah hati, sopan, pintar, sayang, hormat orang tua, dan takut akan larangan Tuhan. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garen. Dan Jong Jiu Chu, Ana, dari penyakit amnesia. Dari Ibu Herni Gunawan, Ibu Rina Gunawan, Stanley Hermawan, William Hermawan di Jakarta. Untuk Ibu Yuliana Yusinori Ayang, Bernardus Febrian, diberikan kesehatan dan penuh berkat. Untuk Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang. Untuk Christina Sauni dari rantau Singkawang, anak cucu taat setia pada Tuhan, sehat penuh berkat. Untuk Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang. Untuk Bapak
Jo Sukarnain dan keluarga di Sanggau Kapuas, untuk Ibu Budi Wijaya, untuk Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, Indike Wijaya dan keluarga di Amerika, untuk Dr. Sebastianus Songgo Simin dan Dr. Felicia Limantara di Pontianak, sehat penuh berkat. Untuk Bapak Thomas Diusono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Martinus Marono, Ibu Ratnawati, Farel Gracio Pio di Sanggau Kapuas, untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Mariahun, Bapak Asai, serta anak Franciscus Welly dan Erika Welen. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada sore hari Senin ini. Akulah cahaya dunia, barang siapa mengikut aku hidup dalam cahaya abadi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Selalu siap membantu, sering berat juga. Ketika dalam perjalanan Yesus diganggu seorang pengemis buta, para murid kehabisan kesabaran. Namun Yesus tidak, si buta diberi kesempatan. Betapa banyak orang buta hati kita jumpai di jalan. Mungkin mereka mengganggu kita tentang perkara-perkara kecil tanpa kita tahu isi hati mereka. Malah kita memeriksa batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cinta dan belas kasih, ampunilah kami dan perkenankan kami memandang Engkau dalam diri Yesus Putra Daud. Semoga kami dapat mengimani sabdanya, sebab Dia Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab pertama Makabe. Pada masa itu tampillah di Israel seorang raja yang berdosa, yaitu Antiochus Epiphanes, putra Raja Antiochus. Ia pernah menjadi sandera di Roma. Antiochus Epiphanes menjadi raja dalam tahun 137 di zaman pemerintahan Yunani. Pada masa itu tampillah dari Israel beberapa orang jahat yang meyakinkan banyak orang dengan berkata, "Mari kita mengadakan perjanjian dengan bangsa-bangsa sekeliling kita. Sebab sejak kita menyadari, maka kita ditimpa banyak malapetaka." Usul itu diterima baik. Mereka diberi hak oleh raja untuk menuruti adat istiadat bangsa-bangsa lain. Mereka pun memulihkan kulub mereka dan murtadlah mereka dari perjanjian kudus. Mereka bergabung dengan bangsa-bangsa lain dan menjual diri untuk berbuat jahat. Beberapa waktu kemudian Raja Antiochus Epiphanes menulis sepucuk surat perintah untuk seluruh kerajaan, bahwasanya semua orang harus menjadi satu bangsa, masing-masing harus melepaskan adatnya sendiri. Maka semua bangsa menyesuaikan diri dengan titah raja itu. Juga dari Israel banyak orang menyetujui pemujaan raja. Dipersembahkanlah oleh mereka kurban kepada berhala, dan hari Sabat dicemarkan. Pada tanggal 15 bulan Kislu dalam tahun 145,
Raja mendirikan patung berhala keji di atas mezbah kurban bakaran di bait Allah, dan semua kota seluruh Yehuda didirikan pula mezbah pemujaan berhala. Pada pintu-pintu rumah dan di lapang-lapangan dibakar kurban. Kitab Taurat yang diketemukan disobek-sobek dan dibakar habis. Jika pada salah seorang terdapat kitab perjanjian, atau jika seorang berpaut pada hukum Taurat, ia dihukum mati oleh pengadilan raja. Namun demikian, ada banyak orang Israel yang tetap teguh hatinya dan bertekad untuk tidak makan sesuatu yang haram. Mereka lebih suka mati daripada menodai diri dengan makan makanan semacam itu, dan dengan demikian mencemarkan perjanjian kudus, dan mereka mati juga. Kemurkaan yang hebat sekali menimpa Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, hidupkanlah aku ya Tuhan, agar aku berpegang pada perintah-Mu. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Ku. Hidupkanlah aku ya Tuhan, agar aku berpegang pada perintah-Mu. Kali-kali orang-orang fasik membelit aku, tetapi Taurat-Mu takkan kulupakan. Hidupkanlah aku ya Tuhan, agar aku berpegang pada perintah-Mu. Bebaskanlah aku dari pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku ya Tuhan, agar aku berpegang pada perintah-Mu. Orang-orang yang mengejar aku dengan niat jahat sudah mendekat, mereka menjauh dari hukum-Mu. Hidupkanlah aku ya Tuhan, agar aku berpegang pada perintah-Mu. Baik, pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Akulah cahaya dunia, barang siapa mengikut aku akan memiliki cahaya hidup. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di tepi jalan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Maka si buta berseru, "Yesus putra Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus putra Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu?" Jawab si buta, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia melihat lalu mengikuti Yesus. Sambil memuliakan Allah, seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu? Tuhan, semoga aku melihat. Bagi para murid berat rasanya apa yang digambarkan Yesus tentang hari kemudian. Sulit bagi mereka untuk percaya. Jawaban Yesus berupa sembuhnya seorang buta. Kata-kata si buta itu seakan-akan harus ditirukan para murid dan juga kita masing-masing. Tuhan, semoga aku melihat. Kita pun memerlukan iman agar dapat memahami apa yang dikehendaki Tuhan bagiku. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang mohon doa, dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Secara khusus kami juga berdoa untuk semua orang menggunakan nama pelindung Elizabeth, di mana hari ini dirayakan Elizabeth dari Hungaria. Kami berdoa untuk Elizabeth Anggun Nagani yang merayakan ulang tahun kemarin,
Engkau berikan kesehatan, kesejahteraan, dan umur panjang. Keluarganya diberikan rahmat yang melimpah dan anggun menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Kami juga berdoa untuk semua orang yang sakit, Engkau jamah dan sembuhkanlah mereka. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah meninggal dunia, Engkau selamatkan. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosa. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber cinta dan belas kasih, perkenankanlah memberkati anggur roti yang kami runjukkan ini, dan semoga kami dalam Yesus Putra kesayangan-Mu dapat melihat betapa besar daya kekuatan cinta kasih sejati, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku.
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Benediktus yang ke-16 dan Uskup kami Pius Riono Prabdi, serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan hamba-hamba-Mu, Romo Harimurti, Bapak Marinus Petrus Bungur, Ibu Listania, dan semua keluarga yang telah meninggal di Batu Mas, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpah belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidupkan kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap sekuru yang curang. Lindungilah kami di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Si buta berkata, Tuhan, semoga aku melihat. Yesus menjawab, melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan, kami mohon agar dapat melihat dan semoga lalu bersedia melihat kebutuhan sesama dan ikut turun tangan agar setiap orang dapat menemukan kebahagiaan yang amat mereka dambakan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka, dilimpahi berkat perlindungan, keselamatan, kesehatan, kesembuhan, dan kesejahteraan kebahagiaan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih.